membicarakan mengenai konsep kebenaran itu yang ternyata sebetulnya bersama dengan perkembangan sains maupun filsafat modern, itu tuh konsep mengenai kebenaran pun jadi banyak sekali gitu ya. Karena saya kira yang menjadi pertaruhan eh, termasuk dalam hermeneutik tapi juga sekaligus dalam perkembangan ilmu pengetahuan itu pada akhirnya adalah apa sih kebenaran itu gitu ya. Nah, itu konsepnya sudah berkembang banyak, maka saya akan presentasikan berbagai paham mengenai kebenaran itu. Begini, oke. Bang Faiz sudah kelihatan ya? Ada, Prof. Yuk. Ya, teori tentang kebenaran itu tuh macam-macam sih pengertiannya dan itu yang menyebabkan kita sering apa namanya jadi bingung, tumpang tindih pemaknaan gitu ya. Karena nyatanya banyak sih paham mengenai kebenaran itu. Yang paling klasik dan paling generik, katakanlah begitu, eh, tiga sih ya, yang paling klasik itu. Teori korespondensi, koherensi, dan teori pragmatis. Kira-kira begitu. Jadi, pertama yang paling klasik dan paling generik, artinya itu juga paling spontan kalau kita berpikir mengenai kebenaran itu ya teori korespondensi. Korespondensi itu tentu bukan surat menyurat, tapi artinya korelasi sih kayak gitu ya. Ini sudah ada sejak filsafat Yunani abad pertengahan sampai hari ini melalui sains ya pahamnya yang paling generik ya gitu ya teori korespondensi itu. Jadi di sini apa? Benar itu ringkasnya benar itu sesuai dengan realitas atau sesuai dengan faktanya. Saya kira ini secara intuitif pun umumnya orang tanpa belajar apa ilmu pengetahuan atau filsafat pun sebenarnya uh, kurang lebih begini anggapannya itu ya. Benar berarti sesuai dengan realitas atau sesuai dengan faktanya. Kalau dalam bahasa Latin itu klasik itu adequatio rei et intellectus. Oh ini kurang T. Intellectus. Jadi kesesuaian antara realitas rei itu realitas dan intelektus dengan konsep yang ada di kepala kita. Dan kesesuaian antara konsep dengan realitasnya gitu. Ini tentu yang paling generik dan paling klasik teori korespondensi itu. Korespondensi faktual katakanlah begitu. Nah, yang kedua teori koherensi. Ini juga sama sejak filsafat Yunani sudah selalu begitu berkorelasi dengan logikanya Aristoteles yang dipakai sampai hari ini sebagai tulang punggung sains. Ya, sejak Yunani berkembang di abad pertengahan dan masih digunakan sampai hari ini juga oleh sains. Benar di situ tekanannya pada benar itu logis. Benar itu logis, masuk akal, alur nalarnya kompak, dan tidak mengandung kontradiksi internal gitu. Teori koherensi logis jadi ya. Kalau tadi itu korespondensi faktual, yang ini koherensi logis. Ini juga klasik ya. Terutama ini berlaku untuk hal-hal yang yang secara empirik, secara faktual kita nggak sesungguhnya kita tidak tahu sangat pasti gitu. Jadi patokannya ya masuk akal tidak masuk akal. Gitu. Jadi misalnya bagaimana asal muasal semesta gitu itu kan sebetulnya kita sulit untuk mendapatkan kepastian betul ya karena Big Bang dan sebagainya itu kan hipotesis sebenarnya bahwa alam asal mula semesta ini sangat mungkin Big Bang ya tapi awalnya ya banyak sih apa namanya hipotesis cuma setelah pakai nalar sains yang paling mungkin, yang kemungkinannya paling tinggi itu Big Bang gitu. Nah itu kita nggak tahu
realitas faktualnya bagaimana, karena kita nggak bisa mundur ke belakang miliaran tahun yang lalu ya, itu kita nggak kebayang gimana, nggak tahu kita bagaimana mundur ke sono. Nah, itu cuma pakai simulasi dan hitungan dan sebagainya, sangat mungkin sangat masuk akal gitu, atau yang paling masuk akal adalah Big Bang misalnya. Kalau pada Immanuel Kant bahkan ada atau tidaknya Tuhan itu secara faktual kita memang juga tidak tahu. Tapi apa namanya, bukan hanya secara faktual tidak kita tahu, tapi juga secara logis. Kalau bagi Kant lebih radikal lagi, secara logis pun ada atau tidaknya Tuhan itu tuh sebetulnya tidak bisa dibuktikan kalau secara faktual, tapi secara logis, nah gitu, secara logis masuk akal, nah gitulah. Itu koherensi, benar berarti logisnya masuk akal, khususnya sekali lagi untuk hal-hal yang sebetulnya dari sisi faktanya sebenarnya kita nggak tahu persis gitu, pokoknya itu masuk akal atau tidak gitu. Koherensi. Tapi lalu ada teori pragmatis, ini juga klasik meskipun ini agak spesifik dari Amerika ya, pragmatisme Amerika, dan masih dipakai juga dalam sains. Dalam arti benar itu berguna, bisa dijalankan, bisa diaplikasikan gitu, doable, applicable gitu ya. Itu kira-kira gitu kalau pragmatisme Amerika tuh memang cenderung tidak spekulatif metafisik ya, Amerika tuh ya, karena itu dunia imigran yang perlu apa ya, langsung ke action gitu ya, ke tindakan. Maka prinsip mereka kan yang pokok itu how to get things done gitu ya. Bukan berteori-teori, berspekulasi gitu, tapi bagaimana apa namanya, ada dampaknya atau ada gunanya atau tidak. Jadi buat mereka tuh nggak repot-repot, benar itu artinya berguna, bisa dijalankan aja gitu. Doable, workable. Teori pragmatis, agak spesifik Amerika. Nah, Bapak Ibu, ada sesuatu yang nyeleneh muncul dari Inggris yang sebetulnya menarik ya. Teori performatif itu muncul dari filsafat bahasa di dunia Inggris. Itu tuh, atau lebih dikenal sebetulnya kalau dalam dunia filsafat sebetulnya filsafat analitik Inggris. Tokohnya banyak, tapi salah satu yang paling menonjol untuk teori performatif ini adalah John Austin. John Austin. Jadi dia membedakan bahwa ada statement yang disebut konstatif, ada statement yang performatif. Dalam kenyataannya, kalau konstatif itu pernyataan gitu, pernyataan konseptual. Kalau performatif itu bagaimana omongan kita itu berefek pada kenyataan gitu. Maka istilah dia performatif itu statement is about doing, not about meaning. Jadi sebetulnya kalimat-kalimat kita, pernyataan-pernyataan kita itu, kata dia, lebih untuk melakukan sesuatu daripada untuk menyatakan sesuatu. Dalam praktiknya begitu. Gitu ya. Nah ini konkretnya begini. Ada dua konotasi pada benar dalam kaitannya dengan doing, not meaning ini. Karena kita suka membayangkan kalimat-kalimat itu fokusnya adalah arti, makna gitu. Padahal kata Austin sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya bukan makna, tapi efek dari kata sih sebenarnya gitu ya. Efek. Nah, ada dua konotasi dari benar menurut teori performatif ini. Pertama, kata benar adalah istilah kosong sebenarnya. Hanya siasat untuk mengubah pendapat orang lain agar sesuai dengan kehendak kita. Jadi itu strategi retorika saja sih sebenarnya dalam kenyataan hidup kita itu. Istilah benar itu hanya strategi retorika saja gitu. Dan itu lebih nyata dalam perdebatan di pengadilan. Kita tahu kepiawaian para pengacara itu, terutama sih di Amerika, di mana peran pengacara itu kuat sekali ya.
Nah, itu eh, kecanggihan bermain kata dan bermain teror psikologis dari para para apa namanya pengacara itu bisa membuat orang yang bersalah jadi benar, orang yang benar jadi bersalah gitu. Nah, itu kenyataannya begitu gitu kan ya. Well, di Indonesia juga sih sebenarnya, cuma lebih terasa di Amerika. Uh, Keterampilan apa elokuen istilahnya tuh kalau dalam pengetahuan elokuensia retorika apa kecanggihan memainkan kata dan gaya bicara itu yang sebetulnya menentukan. Tapi dalam keadaan sehari-hari juga dalam gosip-gosip itu tuh kalau kita benar tapi benar loh ini tuh gini gitu dan sebagainya, itu tuh sebenarnya benar tuh apa? Benar itu hanya sebenarnya istilah kosong, itu hanya cara kita meyakinkan pihak lain gitu. Konsep benar sendiri ya nggak penting siapa itu. Jadi itu cuma alat retorika, cara kita bicara untuk meyakinkan pihak lain. Sebenarnya dalam kenyataannya begitu. Ya mungkin ada benarnya juga sih. Ini konotasi yang pertama dari benar dalam arti teori performatif ini. Nah, konotasi yang kedua, benar yang berefek itu lebih konkret lagi, yaitu benar bila secara formal mengubah status, bahwa pernyataan-pernyataan tertentu secara formal mengubah status atau kondisi hidup kita. Jadi misalnya pada janji pernikahan. Nah, janji pernikahan itu jelas contoh apa bahwa kita mau menerima seseorang sebagai suami atau istri gitu, dan sejak itu hidup kita tidak sendirian lagi. Nah, itu teori performatif tuh bilangnya gitu. Itu benar tuh dalam arti it changes your status ya. Apa namanya? Mengubah status atau kalau orang mengucapkan syahadat atau ada pembaptisan segala macam itu apa namanya? Itu jadi status jadi berubah, status seseorang jadi berubah, hidup seseorang jadi berubah. Dalam arti itu bahwa statement is about doing, bukan soal meaning sih sebenarnya gitu. Jadi efek-efek dari pernyataan itu yang menjadi penting. Bahwa setelah melakukan janji pernikahan itu status kita berubah atau mengucapkan syahadat status kita berubah. Tapi juga proklamasi misalnya. Tadinya kita negara jajahan, tapi setelah proklamasi diucapkan, kita negara ini menjadi negara yang otonom gitu. Nah, seperti itulah. Jadi ini benar tuh kalau menurut mereka ini konotasi yang lain ya. Benar itu mengubah pendapat tapi juga mengubah status kita. Benar itu bila mengubah atau ya gitulah. Memang agak mirip pragmatis, cuman tekanannya sedikit berbeda. Teori performatif ini John Austin khususnya. Ada pandangan seperti itu, tapi kemudian ada teori revelasi. Ini juga umum. Revelation itu kan wahyu ya. Revelation itu wahyu. Jadi apa itu benar? Benar adalah karena diwahyukan oleh Tuhan sendiri. Gitu. Benar itu karena diwahyukan oleh Tuhan sendiri. Tentu ini diyakini oleh dunia agama-agama khususnya. Benar itu karena yang bicara adalah Tuhan sendiri. Memang ini kemudian belakangan menjadi problematis dari sudut filsafat bahasa dan sebagainya dalam studi agama karena kita nggak tahu proses wahyu itu sebetulnya bagaimana, itu karena seringkali pengalaman yang sangat-sangat personal para tokohnya gitu. Wahyu itu sesungguhnya bagaimana kita tidak tahu, tapi juga problemnya tuh yang kedua, semua agama pun gitu ya meyakini itu muncul dari Tuhan sendiri dengan berbagai cara gitu, sehingga kadang-kadang agama A menganggap agama B bukan wahyu, agama C bukan wahyu, tapi sebetulnya diyakini oleh B maupun C ya itu entah mau disebut inspirasi atau apapun ya itu dari Tuhan sendiri juga gitu. Masalah ketiga berkaitan dengan wahyu itu Tuhannya sama, tapi kok wahyunya beda-beda. Nah, gitu. Kalau memang diyakini sebagai wahyu, kenapa kok beda-beda ya? Apa yang dilarang, apa yang diwajibkan itu apa namanya? Sepertinya pada level konkretnya itu kok beda-beda ya. Jadi memang ada persoalan dengan
teori revelasi ini. Tapi itu ya itu ada pada setiap agama bahwa benar berarti diwahyukan oleh Tuhan sendiri. Nah, lalu ada teori normatif. Teori normatif. Ini tentu bidang hukum. Artinya gampang sekali, ini benar berarti sesuai dengan norma. Kalau dalam dunia hukum tuh gitu, benar itu sesuai dengan norma, tidak sesuai. Itu benar, teori normatif. Dalam moralitas itu biasa dikenal sebagai moralitas deontologis istilahnya. Deon itu kewajiban. Kalau kewajibannya begitu ya jalankannya seperti kewajibannya. Jadi kalau seseorang meminjam itu harus dikembalikan, itu hukumnya begitu gitu ya. Atau yang pendeknya prinsip-prinsip yang bisa berlaku universal itu yang diyakini oleh Immanuel Kant kan yang disebut imperatif kategoris. Sesuatu tuh berlaku universal kalau bersifat imperatif kategoris. Jadi misalnya contoh lain adalah perlakukanlah manusia bukan sebagai sarana tapi sebagai tujuan. Saya kira semua pihak itu bisa menerima itu, gitu ya. Perlakukanlah manusia bukan sebagai alat atau sarana tapi sebagai tujuan, misalnya gitu. Itu tuh imperatif kategoris yang pasti bisa diterima semua orang. Aduh, sekali. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi ada kewajiban-kewajiban yang memang tidak bisa ditawar gitu kalau moralitas deontologis tuh. Nah, itu juga dalam dunia moral termasuk teori normatif ya. Benar itu pokoknya sesuai atau tidak sesuai dengan norma begitu. Lalu ini teori konsensus. Nah, ini juga banyak berlaku meskipun secara spesifik yang bicara itu adalah Habermas yang kita sudah bahas dalam hermeneutika kritis. Habermas, jadi benar tuh akhirnya apa kalau semua diberi hak untuk berbicara, mengungkapkan pendapat, maka tidak bisa lain benar ya apa yang kita sepakati saja gitu. Ini agak spesifik teori Habermas, tapi juga berlaku dalam dunia sains ketika sains memasuki ranah-ranah yang semakin dalam atau semakin luas. Yang itu tadi yang faktanya sebetulnya sulit ya, fakta keras, brute facts itu sulit didapatkan gitu. Bukti faktual kerasnya itu sulit didapatkan. Lebih berupa hipotesis. Ketika sains makin dalam ke level subatomik misalnya gitu, bahkan di bawah atom, lebih kecil dari atom itu apa sih gitu. Nah, itu sulit sekali untuk sampai ke kepastian faktual. Apalagi ketika dicari-cari faktanya bahkan bisa sangat ambigu karena pada level subatomik itu unit terkecil realitas bisa berupa benda, partikel, tapi bisa juga non benda, gelombang. Dualisme partikel gelombang itu dari Heisenberg, teori ketidaktentuan. Nah, itu lebih membingungkan lagi. Jadi akhirnya bagaimana disepakati oleh para ahli aja gitu. Pada level yang sangat dalam ya kita bergantung pada kesepakatan para ahli itu kalau dalam dunia sains tuh. Atau kalau dalam kehidupan sosial politik kesepakatan tentu ya sejauh disepakati masyarakat aja, musyawarah kalau istilah kita barangkali. Seperti itu. Jadi kalau pada level dunia itu contohnya saya kira soal hak asasi manusia. Secara metafisik memang setiap kelompok etnik ataupun agama punya konsep sendiri mengenai manusia itu sebenarnya apa. Bisa berbeda-beda. Tapi somehow kan kita bisa sampai pada kesepakatan bahwa manusia punya hak ini, hak itu, dan sebagainya gitu. Seperti yang tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia yang faktanya diratifikasi oleh mayoritas negara di dunia gitu pada akhirnya. Nah, itu menunjukkan ada kesepakatan, ada konsensus. Atau pada level nasional kita, negara kita, Pancasila meskipun lewat proses yang jatuh bangun
sila di kita juga lewat proses yang panjang, akhirnya bisa disepakati semacam titik temu gitu. Tentu dalam setiap konsensus itu ada unsur-unsur tertentu dari pihak-pihak yang terlibat yang terkorbankan, ya memang begitu. Setiap konsensus memang seperti itu. Itu titik temu apa yang minimal gitulah ya, yang bisa kita sepakati bersama. Itu teori konsensus. Ya, lalu teori eksistensial. Nah, ini terutama sih muncul bersamaan dengan kalau tadi Habermas ini muncul dengan filsafat eksistensialisme tahun-tahun 50 sampai 70-an gitu populernya itu pasca Perang Dunia I dan Kedua. Yang akhirnya yang dianggap penting dalam dunia filsafat adalah hidup sejauh dialami oleh manusia, bukan spekulasi konseptual gitu yang menjadi penting, tapi pengalaman manusia. Nah, pada level ini konotasi benar itu apa gitu jadi lain lagi. Kalau dalam medan pengalaman kita, benar itu seringkali artinya berharga, berarti, bernilai dalam hidup kita. Seperti kalau dalam bahasa Inggris tuh orang suka bilang ke orang yang dicintai, "You are the truth of my life," gitu ya. Engkau adalah kebenaran hidup saya. Atau dalam bahasa Inggris juga ada istilah yang bagus, "This is the moment of truth," atau "my moment of truth." Kalau kita mengalami pencerahan atau titik balik dalam kehidupan, orang suka menyebut ini my moment of truth. Jadi, tapi istilah ini benar di sini, truth itu berarti ya bernilai, berharga gitu. Kan kita suka terheran-heran misalnya contoh ekstrim, ada orang yang pintar, cantik, apalah gitu, tapi kok menikah menemukan pasangan yang ya kayak gitu, misalnya gitu, yang bodoh, pengangguran pula, apalah. Dan kita suka terheran, kok orang bisa ya jatuh cinta sama orang seperti itu, nah kayak gitu ya. Nah itu dalam hidup selalu mungkin sih kayak gitu kan. Atau nggak usah ke pasangan, orang-orang yang punya anak cacat terus ngebelain seluruh hidupnya untuk membombong dan menghidupi anak yang cacat ini. Nah itu soal itu si anak cacat itu the truth of my life misalnya gitu. Dan itu artinya di situ benar itu bernilai, berharga dalam hidup kita. Sebenarnya seringkali agama juga kita hayati lebih dalam arti ini sih, bahwa agama tertentu itu bernilai karena meskipun umumnya agama itu kita warisi saja dari orang tua, tapi pada akhirnya itu telah membentuk hidup kita dan kita merasa nyaman, merasa hidup kita punya arah yang jelas di dalam jalur agama ini, maka ya agama itu menjadi berarti untuk kita. Meskipun kita suka pengen sekali menyebutnya, ya secara objektif pun, ini secara ilmiah pun agama kita itu bisa dipertanggungjawabkan dan sebagainya. Yaitu untuk memuaskan keinginan kita, biasanya suka gitu ya. Tapi dalam faktanya seringkali suatu agama itu kita hayati sebagai benar dalam artian ini, ya, dalam artian bernilai, berharga, yang memang nuansanya berbeda dengan benar dalam arti objektivitas sains ya, syukur berkorelasi dengan objektivitas sains. Tapi ini begitu, ini bagaimanapun nuansanya agak khas ya, yang teori eksistensial ini, karena kaitannya dengan pengalaman. Masalahnya ini kaitannya dengan pengalaman, keberartian yang yang closely related dengan pengalaman yang bisa berbeda-beda dari satu orang ke orang lain gitu. Oke, nah lalu nomor 9 kita sampai pada teori hermeneutik. Di sini nuansanya berbeda lagi, benar itu. Yang kita sudah lihat ya, Heidegger, Gadamer, Ricoeur. Memang di sini benar tuh bukan objektif. Orang seringkali keberatan terhadap hermeneutik itu karena masih berpegang pada objektivitas ala sains gitu. Sementara dalam kerangka hermeneutik itu
istilah subjek objek itu sebetulnya sudah tidak terlalu relevan ya sejak kan karena hermeneutik itu perkembangan lebih lanjut dari hermeneutik maksudnya hermeneutik kontemporer bukan hermeneutik yang klasik. Hermeneutik kontemporer itu sejak Heidegger itu memang perkembangan dari fenomenologi. Perkembangan dari fenomenologi yang sudah kita lihat di mana subjek dan objek itu tuh sangat berkorelasi, tidak bisa dipisahkan ya. Antara kesadaran subjek dan realitas objek itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, itu masalahnya. Atau bahkan lebih lanjut lagi kalau menggunakan cara berpikir Merleau-Ponty, bahkan istilah subjek dan objek itu konsep yang kita bikin sendiri untuk memahami pengalaman kita yang sebetulnya dalam ranah pengalaman tuh kita tak bisa dibedakan antara subjek dan objek itu. Tapi kita membedakannya supaya pengalaman kita bisa dipahami kalau istilah dari Merleau-Ponty. Tapi oke lah. Jadi maksudnya hermeneutik memang mengandaikan bahwa istilah subjek objektif tuh sudah tidak terlalu relevan. Kalau gitu benar tuh apa? Ya dalam kerangka hermeneutik kalau ringkasnya benar itu sebenarnya istilah Heidegger itu aletheia ya dalam bahasa Yunani itu kan. Ketersingkapan gitu. Atau bahasa Inggrisnya disclosure ya. Disclosure. Artinya benar adalah kita melihat aspek tertentu yang tadinya kita tidak lihat gitu. Itu benar gitu. Benar tuh artinya kita melihat sesuatu yang tadinya kita tidak sadari, tidak kita lihat. Terus baru kita lihat gitu. Itu benar itu. Dalam bahasa sederhana benar itu mencerahkan gitu. Dan ini istilah yang umum kita gunakan. Kalau kita habis mendengar ceramah, baca buku, nonton film atau video tertentu, kita menyebut itu mencerahkan betul buat saya. Nah, mencerahkan itu artinya we see some kind of truth gitu ya. Kita melihat kebenaran yang atau aspek tertentu dari yang tadinya kita nggak lihat, kita tidak sadari. Mencerahkan itu artinya membuka kesadaran. Nah, ini kan nuansanya lain lagi gitu ya. Kebenaran ala hermeneutik ini bukan soal subjek objek sih, tapi ada sesuatu yang terbukakan, tersingkapkan yang tadinya saya nggak sadari. Ya istilahnya yang paling tepat saya kira dalam hidup sehari-hari mencerahkan. Benar itu mencerahkan. Itu ya memang apapun lantas bisa mencerahkan, betul. Seorang mahasiswa saya bilang kalau gitu, Bro, peristiwa-peristiwa negatif, kejahatan, penderitaan, dosa dan sebagainya itu juga bisa mencerahkan. Ya iyalah. Ya iyalah. Artinya membuat kita menyadari sesuatu. Bahwa manusia misalnya kalau dalam kasus negatif manusia, misalnya kasus negatif Hitler ya. Hitler bisa membunuh 6 juta jiwa orang Yahudi untuk alasan yang sama sekali nggak jelas ya, untuk kebanggaan ras yang sama sekali gombal gitu, yang dibikin-bikin gitu. Nah itu tuh apa ya? Kok manusia bisa kayak gitu ya? Nah peristiwa kejahatan seperti itu menyadarkan kita juga bahwa that's human. Manusia tuh bisa begitu jahat secara konyol. Bahkan ketika si jenderalnya, siapa tuh namanya itu, jenderal dari Nazi itu, dilacak oleh Hannah Arendt, seorang filsuf Hannah Arendt, terus ditanya, kamu tuh kok bisa membunuh begitu banyak orang atau menyuruh membunuh begitu banyak orang, itu sebenarnya motivasinya apa? Saya mah mentaati aturan aja, katanya gitu. Jadi banal sekali motivasinya itu. Jadi kayak mesin aja dia itu. Mengakibatkan 6 juta jiwa tewas itu, ketika ditanya, ya dia seperti nggak ada rasa apa-apa si jenderal, saya lupa namanya itu jenderalnya, di penjara, sehingga Hannah Arendt kaget setengah mati. Kamu tuh nggak merasa gimana-gimana? Enggak, itu ketaatan saya sebagai tentara aja, udah aja. Nah itu menakjubkan ya, bahwa manusia tuh bisa begitu juga sih sebenarnya. Nah itu, kita melihat ternyata manusia tuh aneh ya, memang bisa sangat jahat, bisa baik sekali,
Ya itulah manusia dua-duanya. Gitu. Jadi memang mencerahkan ini ya ukurannya gimana ya? Memang rumit, tapi itu realistis sekaligus. Gitu. Oke, itu teori hermeneutik yang selama ini kita sudah telusuri rinciannya meskipun serba singkat. Lalu masih ada yang ke-10 itu teori mistik. Nah, ini juga kontroversial, sama sekontroversial hermeneutik barangkali. Teori mistik ini, nah itu lucu. Jadi ini levelnya betul-betul esoterik ya, teori mistik itu. Esoterik artinya pelik ya, pelik ini tingkat kesadaran tingkat sangat tinggi. Tapi yang sangat menarik adalah pada level ini, Bapak Ibu, tokoh-tokoh dari berbagai agama kok jatuhnya sama ya. Kesadaran mereka yang muncul tuh kok jatuhnya sama. Jadi Meister Eckhart bilang antara Tuhan dan kita semua satu sebenarnya. Semua menyatu. Loh, Al-Halaj juga bilang gitu kan. Ana al-haq. Ya, saya adalah sang kebenaran itu sendiri. Ya, saya adalah Tuhan sendiri. Dan itu mirip-mirip yang diomongkan Jalaluddin Rumi. Semuanya itu cinta sebenarnya satu aja sih. Atau bahkan Ibnu Arabi, Wahdatul Wujud itu. Semuanya satu. Tapi itu juga sama dengan omongan dalam Hindu. Tatwam Asi. Itu adalah ini adalah itu. Aku adalah dia adalah aku. Nah itu persis sama juga yang diomongkan Yesus. Aku adalah jalan kebenaran seperti Al-Halaj. Aku adalah jalan kebenaran. Aku dan Bapakku satu. Bapakku itu Tuhan maksudnya. Aku dan Bapakku satu. Omongan itu semua jadi mirip gitu. Pada level kesadaran paling tinggi itu. Yang bagi agama-agama terinstitusi ini selalu mengejutkan, selalu terdengar bagaikan teror, sehingga posisi para mistikus ini selalu problematis gitu ya. Ya kita tahu Yesus disalibkan oleh agama Yahudi karena itu mengagetkan agama Yahudi. Al-Halaj juga dipancung gitu kan. Jadi kesadaran kebenaran yang dicapai oleh kesadaran tingkat tinggi ini selalu problematis bagi agama-agama yang terinstitusi, tapi lucunya itu pencapaian yang sama ternyata dialami oleh berbagai tokoh dari hampir semua agama ya. Jatuhnya kayak gitu loh. Nah itu selalu misterius gitu. Dan sekali lagi di sini benar berarti sesuai dengan misteri realitas transendental. Tapi yang ironisnya bagi agama sebagai institusi seringkali menjadi persoalan. Mereka terasa sebagai bid'ah, sebagai penghujatan, sebagai apalah kayak gitu ya. Saya kira itu fenomen menarik gitu. Karena sepanjang zaman akan ada aja muncul orang-orang seperti itu yang dalam istilah psikolog Maslow itu disebutnya becognition, being cognition atau peak experience ya, pengalaman puncak. Justru ini adalah kesadaran tertinggi, tapi yang seringkali malah ditolak oleh agama-agama yang terinstitusi gitu ya. Pernyataan bahwa kita semua sebenarnya satu, antar manusia satu, tapi antar manusia dengan alam satu, antar alam manusia dan Tuhan itu semuanya satu. We are all interconnected. Itu selalu omongan-omongan yang sama. Nah, yang menarik, Ibu Bapak sekalian, itu ternyata akhir-akhir ini bukan hanya muncul dari tokoh-tokoh agama. Keyakinan bahwa semuanya itu interconnected itu muncul juga dari sains. Nah, ini kan layak diperhatikan sebenarnya. Pada puncak-puncak sains hari ini, yang namanya interconnectedness itu muncul juga pada orang-orang seperti Peter Russell, yaitu fisikawan, pada orang-orang seperti Rupert Sheldrake, itu microbiologistnya,
dia juga melihat interconnectedness, bahwa segala sesuatu di alam semesta ini saling terkait. Juga dari fisika, tokoh-tokoh fisika kuantum seperti James Jeans, Max Planck, semuanya juga ngomong hal yang sama. Tapi dari jalur bukan agama, itu dari jalur sains. Mereka akhirnya juga menyadari bahwa sebetulnya realitas itu saling terkait semuanya. Satu saja adanya gitu. Kita yang memilah-milah. Nah, itu dia. Ya ini selalu terasa ganjil, apalagi kalau mereka bilang aku adalah Tuhan gitu. Wah, itu selalu mengejutkan buat agama-agama dan selalu langsung terasa sebagai bid'ah. Kayak gitu. Nah, oke. Tapi sains sampai ke situ juga sih sekarang itu. Interconnectedness. Baik, itu nomor 10. Lalu nomor 11 itu, nah ini yang dari sains juga. Tapi tekanannya lain. Dari sains, dari sisi lainnya. Dari teori kompleksitas yang berkembang sejak fisika kuantum, teori kompleksitas, teori chaos. Nah, benar itu artinya begini. Realitas itu sesungguhnya super kompleks. Sangat-sangat kompleks ya. Realitas yang kita alami saja sangat-sangat kompleks, apalagi realitas Tuhan gitulah bayangannya. Maka benar itu paling yang bisa kita katakan, benar itu artinya berkorelasi dengan aspek-aspek tertentu realitas. Metafor yang seringkali banyak digunakan adalah gajah yang pasti sudah sering didengar juga. Gajah dipegang oleh orang buta, beberapa orang buta. Satu orang buta memegang belalainya dan dia bilang gajah itu belalai. Satu lagi pegang telinganya yang dan dia bilang gajah itu kayak telinga bentuknya. Yang satu lagi pegang buntutnya, yang lain kakinya dan sebagainya, dan menganggap bagian-bagian itu sebagai keseluruhannya. Lah, tapi tetap bisa dikatakan si yang pegang belalai itu benar dalam arti bahwa si gajah memang mempunyai belalai. Yang pegang telinga benar dalam arti bahwa memang gajah punya telinga seperti itu. Jadi di sini benar bukan dalam arti keseluruhannya. Walaupun mau kita gunakan istilah mutlak, adalah mutlak bahwa gajah memang mempunyai belalai. Adalah mutlak bahwa gajah memang mempunyai telinga. Jadi mutlak bukan dalam arti keseluruhan, mutlak dalam arti korelasi. Jadi si yang pegang belalai dia mempunyai kebenaran dalam tanda petik mutlak dalam arti memang apa yang dia bilang gajah itu memang mengandung aspek belalai, mengandung aspek telinga, mengandung aspek seperti buntut gitu. Jadi korelasinya yang mutlak, tapi tidak dalam arti korelasi keseluruhan. Seperti itu. Nah, teori kompleksitas akhirnya sampai juga ke hal-hal seperti itu. Jadi dalam hal itu memang bisa membingungkan. Kalau gitu sains bisa benar dalam arti berkorelasi dengan aspek tertentu realitas. Tapi ilmu pengetahuan lokal juga bisa benar, gitu kan? Tapi yang dia berkorelasi dengan aspek yang tidak dilihat oleh sains, gitu. Atau kalau pakai agama A bisa benar karena dia berkorelasi pada aspek tertentu realitas. Agama B sama, dia berkorelasi dengan aspek yang berbeda. Agama C berkorelasi dengan aspek yang lain lagi. Dalam arti itu benar aja sih, tapi bukan mutlak dalam arti keseluruhannya. Yang tahu keseluruhan hanyalah Tuhan itu sendiri dan kita bukan Tuhan. Nah itu kalau dikenakan pada agama. Tapi kalau pada sains ya ada banyak jenis pengetahuan. Feng Shui itu pengetahuan yang sudah membuktikan dirinya juga ribuan tahun lamanya. Gitu ya. Akupunktur dia mempunyai hasil-hasilnya sendiri juga. Artinya dia berkorelasi dengan aspek-aspek tertentu realitas gitu. Akupunktur berkorelasi dengan aspek-aspek tertentu yang tidak dilihat oleh sains misalnya. Misalnya begini. Pada Feng Shui, tapi juga
pada akupunktur sih, tapi pada feng shui. Unsur yang dianggap pokok itu dalam feng shui adalah misalnya tanah, air, metal, kayu misalnya. Itu bukan unsur-unsur yang dianggap pokok dalam sains. Gitu loh. Sains kan ya kalau saintifiknya kan ya kayak unsur-unsur kimia itu atau dalam fisika ya, atom atau lebih rincian lagi neutron, proton apa kayak gitu. Itu mereka menciptakan istilah-istilah sendiri dan yang berkorelasi dengan unsur-unsur yang berbeda yang tidak dilihat oleh feng shui misalnya gitu. Jadi tidak bisa, kalau menurut teori ini tidak bisa setiap jenis pengetahuan itu mengklaim sebagai the one and only truth gitu ya. Satu-satunya kebenaran itu nggak bisa. Kebenaran itu, realitas itu mengandung begitu banyak aspek dan berbagai jenis pengetahuan itu berkorelasi pada aspek-aspek tertentu saja. Atau apa namanya, pengetahuan-pengetahuan yang kita sebut paranormal di kebudayaan kita, yang dalam beberapa hal sebetulnya kalau dibilang bukti ya ada aja sih buktinya, meskipun tentu saja ada banyak dukun yang nipu, tapi tidak bisa disimpulkan bahwa semua fenomena perdukunan berarti tipuan, ya nggak salah, karena memang ada orang-orang yang memahami realitas supranatural itu sedemikian dan membawa efek tertentu juga. Saya bisa memperlihatkan video yang sebetulnya rada aneh, video sederhana gitu ya, yang memperlihatkan, mungkin boleh juga saya perlihatkan deh. Saya nggak tahu ini ada di mana. Sebentar. Ini jenis pengetahuan apa gitu ya? Nah, saya nggak tahu apakah sudah pernah saya perlihatkan ini, tapi coba deh. Semoga sudah muncul. Bang Fahim sudah muncul ya? Belum saya play. Sudah, Prof. Sudah. Ya. Ya, ini tuh pengetahuan apa gitu. Ini bukan sains gitu, tapi lihat aja direkam sama HP sederhana. Perhatikan nanti ujungnya, akhirnya. Ini tuh nah. Ayang nyerimbung jana. Terus ke urat nah. Nyeri kanan. Ngeri, Bob. Ngeri. Jadi ente nak, ente nyeri, jadi itu, ente nyeri, atau bisa nyeri pencet deh bro. Iya, kayak gitu tuh apa gitu. Fenomen kayak gitu tuh apa gitu ya. Jadi kalau orang bilang rekayasa, ini direkam HP biasa kan, jadi dan di kampung pulang nampaknya bahwa itu terjadi, dan sebenarnya banyak kan kayak gitu tuh, fenomen kayak gitu tuh. Nah, sains nggak bisa ngerti tentu saja.
Tapi dia pasti berkorelasi dengan aspek tertentu dari realitas. Ini apa kan? Kita nggak bisa, oh tidak ilmiah itu pasti, wah nggak itu mah tipu lah. Ya, kan nggak gitu dong. Ya, saya kira itu saja sih teori kebenaran yang saya bisa presentasikan, saya bisa kumpulkan gitu ya, ada kurang lebih 11-an teori sih. Nah, sekarang ini memang istilahnya sekarang itu kan post-truth katanya ya, karena semua orang bahkan bisa menyuarakan pendapatnya sendiri. Jadi sekarang kebenaran itu makin kabur lagi. Lepas dari banyaknya teori tentang kebenaran pun sebenarnya dalam kenyataannya kebenaran sekarang makin kabur karena setiap orang punya pendapat sendiri dan bisa saling bertabrakan. Post-truth. Maka yang saya kira menjadi penting hari-hari ini itu kemampuan reflektif kita, kemampuan kita mencerna baik secara kritis atau ya apalah gitu ya, secara kritis dan reflektif. Saya kira kita sulit mengandalkan institusi gitu. Mau nggak mau ya kita harus mengandalkan kesadaran diri sendiri sih untuk menilai, kemampuan untuk menilai. Akhirnya bagaimana itu? Oke, bagi Bapak Ibu yang tadi belum lama masuk, ini kuliah saya terakhir, tapi nanti saya akan tanya Prof. Becky apakah dia masih mau menambahkan satu kuliah lagi minggu depan, saya nggak tahu. Kalau dari saya, ini yang terakhir, lantas nanti saya akan memberikan bahan untuk ujian akhir selain yang tugas-tugas kemarin yang saya belum sempat dalami. Bahannya dalam bahasa Inggris tapi sebenarnya pendek ya, pendek dan nanti ada pertanyaan di situ. Begitu nanti saya akan share bahannya. Saya kira bahan itu, saya menduga itu saya dapat dari Pak Budi. Jadi thank you Pak Budi. Buku-bukunya yang banyak sudah di-share ke kita. Berguna sekali. Silakan Bapak Ibu, ada yang kepikir sesuatu dari paparan saya tadi? Ya, Prof. Ya. Terima kasih. Sebetulnya sejak akhir 80-an saya sudah mengenal istilah-istilah itu, tapi dikerangkai berbeda oleh mendiang Pak Puspo. Barangkali Bapak masih ingat teman dosen di Unpar dulu. Iyalah. Beliau cuma menatanya dalam 5 level kayak gitu, dari mulai pre-science, science, mathematics, filosofi sama religion gitu. Tapi substansinya saya pikir sama. Tapi yang ingin saya bicarakan sebetulnya implikasi praktis dari pengetahuan ini kayak gitu ya. Setelah kita tahu bahwa minimal ada 11 teori kebenaran kayak gitu. Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang yang berbeda-beda, umat manusia yang berbeda-beda secara ideologis kayak gitu ya, supaya sebelum kiamat kita bisa hidup dengan damai gitu ya, bekerja sama untuk membangun kesejahteraan kayak gitu. Nah, saya pikir yang paling cocok paling visible diterapkan secara politis baik di level komunitas nasional maupun global adalah teori konsensus kayak gitu ya, karena kita harus menegosiasikan paradigma kita dengan orang lain gitu ya, dengan pihak lain kayak gitu. Nah, baru pada tahap diskusi itu kita boleh berdebat sekeras-kerasnya kayak gitu ya, untuk mencari konsensus tentang hal-hal tertentu yang berdampak pada kedua belah pihak atau kepada banyak pihak kayak gitu. Itu secara umum kayak gitu ya. Nah, tapi dalam jangka panjang harus ada strategi kebudayaan di setiap negara bangsa. Ada pembiasaan untuk mengenal seluruh jenis kebenaran itu gitu dan berproses kayak gitu. Kalau di Prancis kan sejak SMA diajari filsafat kayak gitu ya. Nah, kalau di kita walaupun sebetulnya de facto sudah diajarkan Pancasila sejak SD bahkan gitu ya, tapi tidak dipelajari secara kritis gitu. Jadi saran saya ada kesengajaan kurikuler untuk memperkenalkan
teori-teori kebenaran ini dan cara-cara berpikir yang sistematis kayak gitu supaya para pemuda itu terbiasa berbeda pendapat kayak gitu. Ya mudah-mudahan walaupun mungkin itu tidak menjamin akan menghindari konflik fisik kayak gitu, tapi setidaknya kalau sebagian besar warga negara itu bisa berpikir kritis, setidaknya bisa lebih bisa mengendalikan emosinya kayak gitu. Terima kasih, Prof. Ya. Oke, terima kasih Pak Budi ya. Memang saya kira konsensus dalam artian, terutama sih dalam artian bahwa setiap pihak punya kepentingan sendiri ya, selain konsep kebenarannya sendiri, kepentingan sendiri sehingga mau nggak mau memang harus dicapai sih ya. Tapi kalau dalam arti seringkali sulit kalau dalam arti dialog dogmatis, kan sekarang suka muncul tuh istilah interfaith dialog segala macam kayak gitu ya, yang nyatanya juga tidak mudah apa namanya kalau mulai menyinggung soal apa doktrin dan segala macam itu tidak gampang karena punya masing-masing mempunyai latar belakang sejarah teologis katakanlah begitu yang bisa sangat berbeda, belum lagi latar belakang sosiokultural. Nah, tapi pada level pragmatis atau praktis yang memang saya kira sekurang-kurangnya kita bisa saling menegosiasi kepentingannya masing-masing sampai dia masing-masing bisa saling menerima. Gitu. Terima kasih Pak Budi. Yang lain, Sani, Pak Maimun, silakan. Baik, Prof. Izin menyampaikan dulu, Prof. Jadi mungkin saya sebelumnya mohon maaf tadi saya masuk sampai ke sebelum pragmatik ya. Yang keduanya saya belum paham. Tetapi ada beberapa pendapat nih, Prof. Salah satunya adalah dari perspektif kebenaran yang ditulis oleh Georgi Baum yang analisis tentang pemikirannya Karl Mannheim tentang sosiologi pengetahuan. Nah, Karl Mannheim itu berpendapat bahwa kebenaran itu tidak diciptakan oleh objek maupun subjek ya. Tetapi dunia kebenaran itu diciptakan adalah adanya interaksi antara subjek dengan objek. Nah, di situ juga bahwa kebenaran itu tidak dari konfrontasi norma konseptual ya, tetapi bagaimana itu menghasilkan pembebasan, penyelamatan atau keselamatan lewat transformasi dari kitab suci itu. Nah, ini dari segi sekian teori kebenaran itu kira-kira yang digagas oleh Karl Mannheim itu masuk dalam yang mana, Bro? Apakah kompleksitas atau ada yang lain dia? Makasih, Bro. Ya, sejauh saya pahami, Karl Mannheim yang bicara mengenai sosiologi pengetahuan, termasuk juga bicara panjang mengenai ideologi dan sebagainya. Tipikal sosiologi pengetahuan tuh, ya, terima kasih. Ini mengingatkan saya pada yang disebut konstruktivisme sih sebenarnya, yang belum muncul di dalam teori-teori yang saya kumpulkan. Karena tendensi itu juga ada. Terima kasih mengingatkan saya bahwa setelah dekonstruksi dan sebagainya itu kuat juga tendensi ke arah paham konstruktivisme itu. Artinya sebetulnya apa-apa yang kita yakini sebagai benar itu sebenarnya konstruksi sosiologis ya, konstruksi sosiokultural gitu. Itu dibentuk baik oleh wacana, oleh sejarah, oleh apa. Ya semacam konstruktivisme begitu. Saya kira harusnya masuk di wilayah itu karena kalau dimasukkan ke dalam fenomenologi ataupun hermeneutik, meskipun di situ ada subjek dan objek, saya kira alur nalarnya agak mirip sih ya saya kira. Tapi kalau sosiologi pengetahuan arahnya lebih ke bagaimana konsep-konsep yang ada di kepala kita itu sesuatu yang dibentuk oleh interaksi sosial, tapi juga interaksi dengan termasuk dengan kondisi alam ya dan budaya. Nah itu harusnya sih harusnya ada satu lagi tuh Mas, konstruktivisme. Entah bagaimana dirumuskannya, tapi ini pekerjaan rumah buat saya juga. Terima kasih. Nah, Prof, makasih.
Ya, satu lagi boleh, Bro? Ya, ya. Menanggapi yang tentang Austin itu. Nah, ini kalau di dalam penafsiran kitab suci itu kalau dulu ya atau misalkan beberapa agama ya bahwa kan kadang ajaran-ajaran agama itu dari yang lisan kemudian menjadi tulis. Nah, kalau seandainya kitab suci itu yang atau wahyu atau firman Tuhan kemudian menjadikan tulis, apakah juga bisa menggunakan teorinya Austin yang tindak tutur itu, mulai ilokosi, perlokosi dengan performa, atau memang cukup dengan yang hermeneutik, atau wilayah yang Austin itu ada di behind gitu ya, atau wilayah historis dari apa yang disampaikan maksud dari Tuhan itu. Iya, iya, ya. Itu bagus. Jadi kalau kita mau pakai hermeneutik dalam kaitan dengan ini, saya kira proses komunikasi, efek dari kata dan sebagainya, memang itu bisa dilacak di level behind-nya itu, Mas. Betul itu. Jadi karena awalnya masalahnya kan itu pengalaman atau tradisi lisan ya yang kemudian dituliskan, maka layak dipertimbangkan itu interlokutor, interlokutor dan sebagainya itu. Itu tuh memang bagus kalau dipertimbangkan. Saya kira akan menjadi penting itu. Terima kasih, Mas. Sama-sama, Prof. Terima kasih. Oke, masih ada lagi. Halo, Prof. Yo. Siang, Prof. Ya. Siap. Jelas kedengaran, Prof? Kedengaran. Siap. Izin bertanya. Yang pertama adalah terkait kebenaran itu sendiri, Prof, ya, yang memang kata Prof tadi terkadang abu-abu, apalagi terkait dengan pengacara gitu kan. Advokat bisa saja yang salah jadi benar atau yang benar jadi salah gitu. Dalam hukum itu bisa jadi seperti itu. Jadi yang bukan benar dan salah tapi besar dan tidaknya uang gitu kan yang di sana bermain. Terus apa namanya, Prof? Jadi kadang ya Pancasila atau G30 SPKI jadi abu-abu kebenarannya siapa ini dalam yang sebenarnya kan. Tetap aja yang berkuasa yang punya kebenaran. Dan yang kedua adalah ingin bertanya terkait tadi Prof bercerita tentang Hitler ya. Nah, Hitler di sana ada hubungannya dengan apa namanya Gadamer, misalnya banyak sekali filosof misalnya yang antipati terhadap Gadamer karena menandatangani terkait dengan keberpihakannya terhadap Nazi gitu. Nah, bagaimana menurut Prof seperti itu gitu kan? Yang terakhir ada terkait dengan apa namanya tadi mistis itu kan. Saya juga ingin bertanya apakah benar di dalam mistis itu ada kebenaran absolut gitu kan sehingga para mistikus itu seolah-olah dari setiap atau agama apapun yang ujung-ujungnya ke sana gitu kan, istilahnya wahdatul wujud itu ya bersatu dengan Tuhan gitu kan. Jadi kebenaran abadinya itu bersatu dengan Tuhan gitu kan. Dalam setiap agama apapun tadi Hindu kan gitu kan moksa, bisa dalam agama Islam mungkin wahdatul wujud, Kristiani mungkin ada gitu kan sejenis ekaristi atau apa persatuan dengan Tuhan gitu kan. Nah, berarti apakah gitu kan kebenaran sejatinya di sana gitu kan. Yang terakhir adalah saya ingin mengaburkan kembali bahwa apakah Prof setuju misalnya ketika ada beberapa mungkin pakar mengatakan teori yang mungkin disadap atau diadopsi dari Darwinisme bisa terkait dengan evolusi. Taruhlah Wellhausen misalnya, bahwa agama itu kan asalnya daripada dinamisme, animisme, monoteisme, terus sampai ke ujungnya ateisme gitu kan. Jadi lebur, tidak ada agama di sana. Yang terakhir juga misalnya teorinya apa namanya siklus di dalam kodimahnya itu apa namanya siapa yang tokoh sosiologi Muslim itu kan. Nah, teori siklus itu negara misalnya negara berkembang, negara maju, negara mundur dan akhirnya hancur gitu kan. Nah, apakah agama atau tafsir misalnya di dalam kitab suci atau kitab agama pada akhirnya seperti itu gitu kan, ada teori evolusi dan pada akhirnya lebur gitu kan seperti itu. Ya, terima kasih Prof. Oke. Yang berkaitan dengan Nazi itu bukan Gadamer, Kang Fauzi, tapi Heidegger. Saya pernah baca tulisan ada dia tulis apa Gadamer itu kesepakatan dengan Nazi gitu. Pernah baca aja. Saya nggak tahu. Memang Gadamer muridnya Heidegger, cuman yang jelas-jelas apa namanya berkaitan dengan Hitler itu Heidegger, si gurunya Gadamer.
Nah, ya gimana ya orang tuh. Nah, itu juga bagian dari misteri manusia. Manusia tuh bisa sangat ambigu. Jadi orang seperti Heidegger yang tampak sangat terbuka kalau dilihat dari gagasan filosofisnya dan segala macam gitu. Tapi sebetulnya sejak muda dia itu sebelum masuk istilahnya seminari, sebelum masuk sekolah calon pastor, dia itu adalah pemimpin kelompok-kelompok kaum muda yang konservatif yang anti orang asing gitu. Jadi agak xenofobik gitu orang ini tuh. Yang biasa disebut sebagai ada kecenderungan ekstrim kanan gitu ya. Ada kecenderungan ekstrim kanan. Jadi dia ada bau-bau konservatisme Jerman yang cenderung ekstrim kanan yang sekarang muncul kembali juga ekstrim kanan itu. Nah, Heidegger ternyata di masa mudanya seperti itu. Jadi bukan tidak mungkin bahwa di dalam situasi ketika pasca Perang Dunia ke-1 khususnya Jerman ancur-ancuran gitu ya karena kalah perang dan macam-macam lah, itu situasi itu membuat orang-orang konservatif, orang-orang yang berkecenderungan kanan merasa perlu untuk mengangkat kembali Jerman gitu loh, mengangkat kembali Jerman dari keterpurukan ekonomi dan sebagainya ya. Itu tuh Heidegger rupanya terkecoh juga ke situ gitu ya. Dan itu ya gimana ya? Saya nggak baca apakah dia menyesali hal itu. Saya nggak tahu. Tapi memang seperti kontras dengan keterbukaan pemikirannya, gitu kan ya. Itu orang suka bilang itu misteri manusia. Manusia itu kan banyak yang kayak gitu juga. Orang yang bisa tampak rasional, tapi sesungguhnya sangat emosional dalam kenyataan kan bisa gitu kan. Orang itu kan memang suka aneh gitu kan ya. Bukan suatu sosok yang apa ya. Pada diri manusia itu rentan muncul kontradiksi-kontradiksi. Dan saya kira itu biasa. Lalu biasa tapi tentu bisa mencoreng martabat orang tersebut. Yang kedua itu sebentar sebelum soal evolusi apa kan tadi? Masih mute. Sebelum evolusi tadi ini pertama ya tentang kebenaran relatif itu berarti ya. Mistik. Oke. Ya saya nggak tahu apakah itu kemudian fakta bahwa kaum mistikus umumnya sampai ke statement yang mirip-mirip gitu kan ya pada pengalaman puncaknya itu. Kalau dalam Wahdatul Wujud, kalau dalam dunia Kristiani itu unio mystica ya sama, namanya unio mystica sebutannya. Kalau dalam bahasa Jawa manunggaling kaulo lan Gusti. Ya sama aja kan Wahdatul Wujud. Nah, apakah lantas bisa disimpulkan apakah pernyataan-pernyataan itu ketika sama dari semua jalur bisa disebutkan absolut? Kalau menurut saya tetap saja absolut terbatas ya, artinya bahwa tentu itu sepertinya berkorelasi gitu ya. Mutlak itu dalam arti dia mutlak berkorelasi dengan aspek tertentu dari keilahian gitu. Tapi bukan mutlak dalam arti keseluruhannya begitu gitu, total mencakup keseluruhannya saya kira. Tadi itu berkorelasi dengan teori kebenaran yang kompleksitas tadi. Kira-kira mutlak dalam artian terbatas itu. Nah, sementara kalau soal evolusi, banyak sih versi yang membuat teori mengenai perjalanan evolusi gitu. Ini bakal kemana gitu kan ya? Itu tuh banyak versi sebetulnya. Kalau pada Auguste Comte ya, Bapak sosiologi itu, barangkali kita sudah lihat itu. Tahapan paling primitif untuk dia tahap teologis, ya, religius. Yang sedikit lebih maju adalah metafisik filosofis, katanya dalam evolusi peradaban itu. Dan yang
akhirnya yang paling maju adalah scientific positif, artinya ketika semuanya bisa dijelaskan, tidak lagi mesti bergantung pada sesuatu yang disebut Tuhan atau spekulasi konseptual seperti yang dalam filsafat, tapi semuanya ada buktinya gitu. Nah, itu era yang dibayangkan oleh Auguste Comte itu sebagai puncak dari evolusi. Semuanya bisa dijelaskan gitu ya. Dan ada buktinya. Nah, ya itu hanya satu versi. Versi Hegel lain lagi, bahwa alam semesta ini agak mirip-mirip Comte, tapi ada kaitannya dengan keilahian sih. Tapi keilahian yang sangat rasional. Puncak dari seluruh perjalanan ini lewat tesis, antitesis, sintesis dan sebagainya terus-menerus, dan lewat perjalanan sejarah manusia, Tuhan sendiri yang puncaknya adalah Tuhan sendiri menemukan puncak kesadarannya sendiri. Nah, itu memang agak pelik, tapi itu versi lain lagi gitu kan ya. Versi Teilhard de Chardin lain lagi, bahwa Teilhard de Chardin itu melanjutkan alam berpikir Darwin, tapi ditarik ke level spiritual, dan dia bilang dalam evolusi itu ujung-ujungnya gitu, kekuatan cinta itu akan makin besar. Sebetulnya kekuatan cinta itu bahkan sudah terdapat, kata Teilhard de Chardin, di dalam pada level molekuler. Pada molekul-molekul itu sendiri yang sekarang kita kenali sebagai DNA itu sebetulnya sudah, atau bahkan pada level atomik nih. Pada level atomik, pada materi itu sendiri sudah terdapat tendensi ke arah penyatuan diri. Itu sebabnya bukan kebetulan, kata dia, kalau hidrogen, dua atom hidrogen kemudian bergabung dengan oksigen, dan itu menjadi air gitu kan ya. CO2 menjadi karbon, natrium dengan klorida itu menjadi garam yang penting untuk kehidupan dan sebagainya. Perpaduan-perpaduan pada level atomik itu sudah menunjukkan bahwa di dalam materi ada unsur within, disebutnya itu within, ada unsur daleman yang memang mendorong ke arah penggabungan. Nah, proses evolusi adalah akhirnya proses penggabungan tadinya pada level fisik, lama-lama pada level non fisik, yaitu spiritual. Jadi kira-kira begini, dan itu adalah perjalanan kemampuan cinta yang semakin lebar, semakin merangkum keseluruhan yang lebih besar. Itu dibayangkan oleh Teilhard de Chardin itu. Jadi dia bilang, misalnya pada level manusia, sesudah dari atom ke molekul dan sebagainya sampai ke muncul manusia. Nah, pada level manusia tadinya yang dianggap saudara itu cuma sekeluarga, keluarga inti. Tapi lama-lama lebih lebar, sedarah, klan. Lama-lama sesuku antar klan. Lama-lama sekota ketika manusia membentuk kota. Lalu kota berpadu menjadi negara. Itu makin luas kan kualitas persaudaraannya itu yang dianggap sebagai saudara, negara. Dan saat-saat ini negara pun sudah pada bergabung. Ada Uni Eropa, ada ASEAN dengan level-level kerjasama yang berbeda-beda gitu. Ada WTO segala macam. Jadi antar negara pun sekarang sedang saling bergabung. Dan sebetulnya kita menuju penggabungan sedunia gitu, satu planet. Dalam beberapa hal sudah terjadi. Kepedulian terhadap ekosistem, kerusakan ekosistem dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu kalau bagi Teilhard de Chardin itu menunjukkan bahwa kualitas cinta dan skop cinta itu makin luas. Penyatuan, proses penyatuan diri itu makin luas. Ya ini jadi rada mirip-mirip Jalaluddin Rumi. Cinta adalah awal dan akhir semuanya gitu. Kira-kira kayak gitulah. Nah, meskipun Teilhard de Chardin itu pastor Katolik ya, tapi dia arkeolog sebenarnya. Dia arkeolog aslinya. Nah, dia ngomongnya itu versi lain lagi gitu kan. Ada banyak sih versi evolusi itu, belum lagi versi yang tentang kiamat gitu. Sebetulnya ujung-ujungnya kiamat itu apa? Nah, itu lain lagi. Gitu kan. Ya, baik, terima kasih Prof. Ya. Prof. Yo, oke.
Baik, terima kasih. Tadi Prof menyampaikan bahwa kebenaran itu banyak dengan pendekatan lah ya, dengan ada hermeneutik, mistik, kompleksitas, eksistensial dan sebagainya. Sementara kita kan makhluk yang multidimensi juga gitu kan ya. Ketika memotret kebenaran kita pakai semua tuh gimana tuh? Bagusnya gitu, Bro. Oh, ini benar. Sisi lain, jadi ketika kita misalnya sistemistis, nanti dikatakan ini orang nggak ilmiah nih, gitu kan. Nah, itu pilihan yang susah. Bagaimana menurut Tom? Memang mesti pinter-pinternya kita sedang bicara atau berpikir di konteks apa kali ya, kayak gitu ya. Oh gitu. Ya, Kita ya. sedang berada di konteks apa? Gitu. Ya gimana ya? Saya kira gitu ya. Paling menyadari kita nih lagi. Kalau di forum ilmiah misalnya, Iya. ya kita mesti rada berhati-hati gitu kan. Untuk ngomongin hal-hal yang mistik atau apa gitu. Iya, siap. Tergantung persepsi audiensnya tuh kayak apa Saya kali. apa itu? Oke, siap. Ya, thank you. Ya, terima kasih, Prof. Ya. Yang berikut. Ya, saya bertanya. Oh ya. Ya, saya bertanya begini. Ini masalah dengan evolusi juga ya, karena ya disertasi saya tuh proposalnya tuh keberadaan tokoh Adam dalam lintasan sejarah manusia purba dan teori evolusi. Tapi mungkin itu agak ditinjau kembali. Sebab kemarin saya pernah di kuliah Pak Kristiana itu ada premis ya. Premis ini kita sederhana aja, deduktif ya, dengan penalaran deduktif ya. Penalaran deduktif itu premis mayor. Premis mayornya itu adalah semua spesies makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup, dari spesies makhluk hidup yang telah ada sebelumnya. Itu kan dari Darwin ya, termasuk manusia. Nah, Adam itu adalah seorang manusia. Kesimpulannya Adam adalah hasil dari evolusi. Nah, ini ada yang agak keberatan, itu dikecualikan di dalam premis mayornya itu yang teori evolusi Darwin dikeluarkan yang manusianya. Jadi kesimpulannya jadi salah karena Adam tidak termasuk manusia tidak termasuk evolusi. Nah, mungkin itu akan panjang juga. Tapi intinya saya ke arah tentang sejarah ketuhanan, sejarah teologi. Ada dua teori kan bahwa asal mula agama itu kan berasal dari teori satu itu dari politeisme. Politeisme itu termasuk animisme, dinasisme ya, bisa dimasukkan atau tidak. Itu ke monoteisme. Terus yang kedua dari monoteisme ke politeisme. Nah, ini yang kedua kan dari kalangan agamawan biasanya. Yang teori pertama itu dari kalangan antropologi dan sosiologi dan sejarah itu memang secara ini ya saya ingin bertanya kalau menurut secara tadi yang kebenaran itu kan kelihatannya yang penalaran itu yang pertama itu ya dari politeisme ke monoteisme. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak, antara dua itu kira-kira menurut Pak Profesor, itu apakah dari politeisme ke monoteisme atau dari monoteisme ke politeisme? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. Itu ada banyak pendapat tentang itu. Tapi itu tuh kalau menurut saya kok tidak selinier gitu ya. Baik dari politeisme ke monoteisme maupun dari monoteisme ke politeisme. Itu tuh tidak selinier itu. Karena perjalanan sejarah manusia itu sebetulnya dinamikanya itu up and down antara dua itu, antara politeisme dan monoteisme gitu. Dan itu mah saya kok cenderung nggak lihat sebagai fase yang gimana ya, baik dari politeisme ke monoteis, dari monoteis ke politeis gitu. Situasinya lebih pelik sih kalau mengikuti sejarah tuh ya. Itu lebih pelik dan itu lebih kayak varian-varian yang dua-duanya muncul terus sepanjang sejarah gitu loh. Ada lebih kecenderungan gitu ya. Dan sebagai kecenderungan dua-duanya tuh ada aja gitu ya. Kalau dilihat secara perjalanan sejarah manusia itu ada yang sejak awal juga ke arah monoteisme,
Jadi pendeknya itu dua varian aja terus-menerus. Dan kalau dilihat sebagai dua varian itu yang sebetulnya berjalan terus barengan gitu. Atau kadang-kadang dominan poli, kadang-kadang dominan mono dan sebagainya gitu tuh. Kalau dilihat dari sudut itu yang masih bolak-balik terus gitu ya. Siapa tahu dua-duanya benar gitu. Siapa tahu kalau masalahnya ini bukan soal semata-mata logika ya. Logika Aristotelian tuh masalahnya dengan premis mayor minor dan sebagainya itu juga sangat terbatas ya. Logika Aristotelian tuh sangat terbatas untuk memahami aneka paradoks. Itu loh faktornya. Susahnya tuh ya. Karena logika Aristotelian macam itu tuh dengan dalam silogisme itu sangat mengandalkan prinsip identitasnya. Bila sesuatu itu A, dia tidak mungkin B, dan sekaligus tidak mungkin sekaligus bukan A gitu loh. Tapi realitas itu A sekaligus B, A sekaligus bukan A gitu ya, dan kayak gitulah ya. Sebetulnya campur aduk sih ya. Realitas itu sangat-sangat penuh paradoks. Dan dalam arti itu, ya proses evolusi itu apakah sedemikian liniernya juga saya selalu ragu gitu loh. Gitu kalau menurut saya. Ya, oke. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saya kira hari ini sekian dulu. Nanti saya share yang barusan itu ya, Bu. Tapi tadi Mahidah ya yang minta itu. Ya, Madiha. Oke.